Aku lahir di pesantren, tempat di mana kami belajar adab sebelum ilmu. Tempat yang kami yakini suci dan penuh berkah ini. Tapi akhir-akhir ini aku melihat sesuatu yang membuat hatiku gundah. Pesantren yang seharusnya menjadi sumber kedamaian mulai terasa seperti panggung kekuasaan. Feodalisme diam-diam tumbuh dan umat mulai terpecah. Di dunia pesantren seharusnya semua santri sama. Tapi kini ada yang merasa lebih tinggi karena nasab, lebih suci karena gelar, dan lebih layak karena kedekatan. Sementara yang lain dianggap rendah. Suaranya tak didengar, pandangannya diabaikan. Dan yang paling berbahaya lagi, ketika perbedaan pendapat dianggap seperti permusuhan. Lalu masyarakat di luar ikut diadu domba. Umat pun terpecah antara golongan ini dan itu. Padahal Islam datang untuk menghancurkan kasta dan kesombongan. Rasulullah SAW bersabda, tidak ada kelebihan orang Arab atas non-Arab. Tidak ada yang lebih mulia kecuali karena takwa. Tapi di antara kita masih ada yang memonopoli kebenaran atas nama ilmu dan agama. Juga menutup telinga dari perbedaan. Seolah pesantren menjadi menara gading, bukan tempat tumbuhnya persaudaraan. Padahal Pancasila telah menuntun kita sejak awal kemanusiaan yang adil dan beradab dan persatuan Indonesia. Nilai-nilai itu selaras dengan Islam. Tapi karena feodalisme, pesantren kadang dijadikan alat politik, bisnis, bukan lagi ladang keikhlasan. Akibatnya, masyarakat melihat pesantren bukan lagi menjadi sumber ilmu, tetapi sebagai simbol kelompok, dan umat pun diadu domba. Kita lupa bahwa cahaya ilmu tidak mengenal kasta, bahwa guru dan santri hanyalah dua jalan menuju Tuhan. Feodalisme di pesantren harus dihentikan, karena ilmu bukan alat kekuasaan, karena kebenaran tak punya tuan. Jika pesantren terus dibiarkan jadi menara gengsi, maka umat akan terus dipecah, bukan karena akidah, tapi karena ego. Dan itu adalah kekalahan yang paling menyakitkan. Pesantren tidak rusak. Yang merusaknya hanyalah oknum. Feodalisme di pesantren bukan warisan, tapi penyimpangan. Ia lahir dari individu yang haus dihormati, bukan yang tulus mengabdi. Dari mereka yang lupa bahwa ilmu seharusnya membebaskan, bukan menindas. Namun, di balik segelintir yang salah, masih banyak kok yang benar. Masih ada kiai yang ikhlas, ustadz yang rendah hati, dan santri yang beradab. Mereka menjaga pesantren tetap menjadi taman ilmu dan akhlak. Tempat di mana hormat tak berarti tunduk buta, dan taat tak berarti takut. Pesantren sejati bukan tempat kekuasaan, tapi tempat pembentukan hati dan nurani. Oleh karena itu, kita semua bertanggung jawab untuk menjaga kemurnian itu. Aku masih percaya pesantren bisa kembali pada jati dirinya. Tempat ilmu dipelajari dengan rendah hati,
tempat hati-hati yang ikhlas bertemu untuk menyatukan umat. Islam dan Pancasila tidak bertentangan. Keduanya bersuara sama, menghilangkan kesombongan, menegakkan keadilan, dan menjaga persaudaraan. Mari hentikan feodalisme di dunia pendidikan Islam. Mari kembalikan pesantren sebagai sumber pencerahan, bukan perpecahan. Sebab ilmu sejati adalah cahaya, dan cahaya itu hanya bisa hidup di hati yang bersih dari kesombongan.